Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi nilai pada e-rapor SMK versi terbaru. Sebagaimana Anda lihat bahwa tampilan e-rapor SMK terbaru ini seperti ini tampilannya. Dan sekolah saya ini ada 2 kurikulum yang diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka di kelas 10 dan kurikulum 2013 di kelas 11 dan 12. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan cara mengisi nilai pada e-rapor SMK kurikulum Merdeka, yaitu di sini saya di kelas 10. Menu untuk mengisi nilai di e-rapor ini adalah di sini ada menu nilai akademik. Kita klik nilai akademik, kemudian input nilai akhir. Kemudian pilih tingkat kelasnya. Di sini saya menggunakan kelas 10. Jenis rombongan belajar, pilih reguler. Kemudian rombongan belajar, pilih 10 DKP contohnya. Mata pelajaran di sini saya contohnya pendidikan agama Islam. Akan tampil seperti ini. Ada pemberitahuan tidak ditemukan data tujuan pembelajaran. Nah, di sini ketika kita tidak menambahkan tujuan pembelajarannya, maka kita tidak bisa mengisi nilai siswa di e-rapor SMK ini. Maka untuk dapat mengisi nilai, menginput nilai siswa di e-rapor ini, kita harus menambahkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Cara menambahkannya di mana? Yaitu di menu referensi, ya. Kemudian di sini ada menu capaian pembelajaran dan ada menu tujuan pembelajaran. Kita lihat dulu capaian pembelajarannya apakah ada. Ternyata capaian pembelajarannya di sini sudah dicantumkan otomatis, ya, sesuai mapel masing-masing. Nah, selanjutnya yang harus kita isi adalah tujuan pembelajaran agar kita dapat mengisi nilai siswa nantinya. Cara menambahkannya, di menu tujuan pembelajaran ini kita tambah data, pilih tingkat kelas. Di sini menggunakan kelas 10. Kemudian jenis rombongan belajar, pilih reguler. Rombongan belajarnya, pilih kelasnya. Di sini saya memilih 10 DKP. Kemudian mata pelajarannya dipilih, yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian kita pilih CP-nya, capaian pembelajarannya kita pilih. Di sini akan muncul CP yang tercantum di e-rapor. Kita pilih CP yang sudah kita belajarkan kepada siswa. Jika CP yang dibelajarkan adalah 2, nanti kita harus menambahkan 2 tujuan pembelajaran dari 2 CP tersebut. Di sini saya akan pilih CP yang pertama, yaitu tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian kita disuruh untuk unduh template. Jadi untuk menginput tujuan pembelajarannya, kita unduh template terlebih dahulu. Otomatis template-nya akan terdownload dalam bentuk Excel. Kemudian kita buka, ya, kita buka template tujuan pembelajarannya. Jika ada pemberitahuan seperti ini, close, kemudian kita enable editing. Nah, di sini sudah ada template tujuan pembelajarannya dan
di tabelnya tercantum 10 tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran dari setiap CP itu lebih dari 10, misalkan ada 15 tujuan pembelajaran, maka kita harus 2 kali menginput, yaitu yang pertama 10 CP dulu, 10 tujuan pembelajaran dulu, kemudian dilanjut nanti import yang kedua yaitu 5 tujuan pembelajaran berikutnya. Jika tujuan pembelajarannya lebih dari 10. Dan Bapak Ibu guru hebat sebelumnya harus sudah menyiapkan tujuan pembelajaran dari setiap CP mapelnya. Di sini saya sudah menyiapkan tujuan pembelajaran dari setiap CP, ya. CP 1 yaitu bab 1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajarannya di sini saya mencantumkan 5 tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti kita kopikan ke dalam template yang tadi. Sebelumnya kita hilangkan dulu angka ini agar mengkopinya bisa sekaligus, ya. Selanjutnya kita copy satu persatu tujuan pembelajarannya ke dalam template yang ini. Yang kedua, kemudian TP yang ketiganya, kemudian TP yang keempat, kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir. Nah, di sini saya sudah mengcopy seluruh tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran ini. Di sini saya mencantumkan 5 tujuan pembelajaran. Kemudian kita save terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita menuju kepada aplikasi Erapor yang tadi. Kemudian kita choose file. Klik choose file ini. Kemudian pilih template yang sudah kita isi tadi, yaitu ini. Ya, kemudian dipilih terlebih dahulu, kemudian open. Di sini otomatis akan masuk, ya. Di sini otomatis akan masuk ketika kita sudah memilih template-nya, kemudian kita open. Di sini sudah masuk. Tadi tujuan pembelajaran CP1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ini ada 5 tujuan pembelajaran. Kita cek apakah masuk semua. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tujuan pembelajaran sudah sukses masuk semua. Nah, setelah mengisi tujuan pembelajaran, maka kita menuju untuk mengisi nilai siswa, yaitu di menu tadi. Di sini di menu nilai akademik, kemudian input nilai akhir. Di sini akan muncul tingkatnya, yaitu kelas 10, kita pilih. Jenis rombongan belajarnya pilih reguler. Rombongan belajarnya pilih, kelasnya 10 DKP, kemudian mata pelajarannya kita pilih pendidikan agama Islam. Nah, di sini akan muncul, ya, isian dari nilai siswa. Kita bisa menginputnya satu persatu, ya, nilainya. Dan di sebelahnya ada capaian kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik. Tadi kita sudah memasukkan 5 tujuan pembelajaran. Kita masukkan terlebih dahulu nilainya. Misalkan nilai akhirnya berapa siswa ini. Misalkan Agung Gumelar nilainya misalkan 90. Kemudian kita pilih centang, ya, tujuan pembelajarannya, kompetensi yang sudah dicapainya
dari peserta didik ini yang mana saja. Ya. Kemudian ada kompetensi yang perlu ditingkatkan. Misalkan Agung Gumelar ini pada kompetensi menghafal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini, dia misalkan belum hafal penuh, maka kita klik yang ini, yang kompetensi yang perlu ditingkatkan. Jika peserta didik ini sudah kompeten di dalam 5 tujuan pembelajaran ini, berarti kita klik ke 5 tujuan pembelajaran ini, yaitu kelima kompetensi yang dicapai oleh siswa tersebut. Tapi jika ada kompetensi yang belum tercapai oleh siswa tersebut, berarti kita centang yang di sebelahnya, yaitu kompetensi yang perlu ditingkatkan di sini. Ya. Nanti otomatis ketika dicentang kompetensi yang sudah dicapai, otomatis kompetensi yang perlu ditingkatkan ini tidak aktif karena memang sudah dicapai oleh siswa tersebut. Nah, dan sebaliknya, ketika kompetensi yang perlu ditingkatkan ini kita pilih, otomatis kompetensi yang sudah dicapainya ini akan nonaktif. Jadi seperti itu. Setelah terisi semuanya, maka kemudian kita scroll ke bawah, kemudian klik simpan. Seperti itu. Selanjutnya kita klik capaian kompetensi. Ya. Di sini kita bisa menambahkan keterangan di kompetensinya. Kita pilih dulu tingkat kelasnya, kelas 10. Ini rombongan belajarnya reguler, rombongan belajarnya 10 DKP, kemudian mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya, atau mengedit kompetensi yang sudah dicapai. Ya. Di sini kita bisa tambahkan. Tapi jika sudah cukup, berarti kita tidak perlu merubahnya ya. Kemudian kompetensi yang perlu ditingkatkan. Misalkan mau ditambahkan apa? Kasih keterangan misalkan ya. Misalkan perlu ditingkatkan kembali hafalannya. Seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian simpan. Nah, di sini otomatis akan tersimpan ya yang tadi kita edit atau yang tadi kita tambahkan. Nah, di sini yang tadi kita tambahkan adalah ini, perlu ditingkatkan kembali hafalannya. Demikian cara mengisi atau menginput nilai siswa pada e-rapor SMK versi terbaru di kelas 10 kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.